Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sinar Geografi. Seperti judul, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya bumi. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang tata surya. Nah, kali ini kita akan lebih fokus ke buminya. Bagaimana bumi kok bisa terbentuk sampai kondisinya seperti ini? Bagaimana historinya? Bagaimana sejarahnya? Yuk kita bahas semua. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru tahu video ini atau pertama kali tahu tentang channel Sinar Geografi, saya ucapkan welcome, selamat datang, dan semoga video-video yang ada di channel ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Sejarah terbentuknya bumi. Ya betul, bumi ini ada historinya, ada sejarahnya. Nah, mungkin bumi ini tiba-tiba terbentuk begitu saja. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana terbentuknya tata surya dan bagaimana juga pembentukan alam semesta, kali ini kita akan fokus ke buminya dulu ya. Lalu bumi bagaimana sih kok bisa terbentuk seperti ini? Nah, wajah bumi kalau kita lihat seperti ini ya, bulat. Jadi bumi itu bulat nak ya. Nah, bulat seperti ini dan kondisinya ada beberapa daratan dan juga ada lautan. Memang mayoritas isinya adalah lautan, tapi bagaimana kok posisi daratannya, perpecahan daratannya bisa sampai seperti ini? Ini semua ada prosesnya, proses geologis. Nah, kita bahas semuanya. Dalam pembentukan bumi itu atau sejarah terbentuknya bumi itu terbagi dalam 4 zaman. Ada zaman Arkaikum, ada zaman Paleozoikum, ada zaman Mesozoikum, dan terakhir ada zaman Neozoikum. Jadi di sini zamannya ada 4. Secara umum ya, memang tahapnya ada banyak. Di dalam zaman ini nanti akan ada banyak pembagian fase atau periode waktu, tapi secara umum ada 4 saja. Nah, yuk kita bahas. Zaman pertama adalah zaman Arkazoikum. Apa itu zaman Arkazoikum? Zaman Arkazoikum ini adalah zaman permulaan bumi. Terjadinya sekitar 4 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Jadi sangat lama. Maka dikatakanlah sebagai zaman permulaan bumi. Tandanya apa? Ditandai dengan kulit bumi yang masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Ya, walaupun ada sih kehidupan, tapi masih berupa sel. Sel itu disebut dengan sel prokaryotik. Contohnya ya seperti bakteri. Bakteri apa? Bakteri siano. Gambarannya seperti apa bakteri siano itu? Gambarannya ya seperti ganggang biru atau ganggang hijau. Jadi ganggang sendiri memiliki klorofil ya. Nah, klorofil inilah yang menjadi cikal bakal atau awal mula hingga sampai terbentuknya kehidupan saat ini. Zaman Arkaikum sendiri atau Arkazoikum ya, sebutannya banyak, nah hanya satu ya. Itu terbagi dalam 4 periode waktu. Periode yang pertama yaitu periode Eoarchean. Yang kedua Paleoarchean, periode yang ketiga yaitu Mesoarchean, dan yang keempat Neoarchean. Dari periode semua ini masuk dalam zaman Arkaikum atau zaman awal, zaman permulaan bumi. Di mana pada periode pertama yaitu Eoarchean, yaitu periode yang merupakan awal pembentukan planet dari debu dan gas yang berasal dari matahari. Jadi yang periode awal ini merupakan teori yang kita bahas di video sebelumnya. Jadi pembentukannya bisa dari awan, dari debu dan sebagainya sampai membentuk bumi saja. Begitu juga diikuti dengan planet-planet yang lain. Nah, pada awal ini yaitu periode Eoarchean itu masih sangat panas tentunya, tidak ada kehidupan di sini. Nah, masuk ke periode yang kedua yaitu Paleoarchean. Di era ini bakteri berkembang dan menjadi salah satu faktor pendukung sejarah kehidupan bumi. Bakterinya sendiri bernama bakteri siano seperti yang saya bilang tadi, yaitu cyanobacteria. Dilanjutkan lagi, setelah itu ada periode Mesoarchean. Apa itu periode Mesoarchean? Periode Mesoarchean merupakan periode di mana ada induk benua atau benua yang sangat besar yang mengalami perluasan. Di sini dikatakan induk benua mulai mengalami perluasan. Jadi ada satu daratan besar. Bumi juga pertama kali mengalami bencana iklim. Jadi di sini mulai ada semacam bencana iklim. Iklim berarti berhubungan dengan cuacanya di sana, kondisi udaranya di sana, karena memang kondisinya belum stabil. Lanjut di periode Neoarchean. Pada masa ini bakteri cyanobacteria atau cyanobacteria yang tadi ya mulai mendominasi dan menciptakan oksigen dalam jumlah besar. Ada yang tahu kenapa kok bisa ada oksigen? Ya betul, karena tadi mengandung klorofil. Ganggang biru atau hijau tadi ada klorofil yang menjadi proses
terbentuknya oksigen dari saat ini. Nah, dari sinilah karena ada klorofil itulah maka bisa tercipta oksigen, tapi jumlahnya sangat besar ya di sini. Jadi juga kurang baik juga. Oke, ini untuk zaman Arkaikum atau Arkazoikum. Masuk ke zaman yang kedua, yaitu zaman Paleozoikum. Apa itu zaman Paleozoikum? Zaman Paleozoikum berasal dari kata, ya ada yang bilang Paleozoikum, ada yang bilang Paleozoikum, macam-macam lah ya. Jadi tergantung bahasanya. Yang memang awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu Palaios, yang berarti tua, atau bisa dikatakan sebagai kehidupan purba. Nah, pada zaman ini suhu di bumi semakin turun, tetapi tentu saja kondisinya masih belum stabil. Nah, zaman ini berlangsung sekitar 541 sampai 252 juta tahun yang lalu. Adanya kehidupan ditandai dengan keberadaan makhluk hidup bersel satu, yaitu mikroorganisme. Dan ditambah lagi ada hewan-hewan kecil, tapi masih yang tidak bertulang belakang atau tidak bertulang punggung. Jenis ikan, amfibi, reptil, dan jenis ganggang atau rerumputan. Jadi kita bisa lihat di kehidupan Paleozoikum ini sudah mulai berkembang kehidupannya, mulai bertambah. Kalau di periode sebelumnya hanya ada bakteri, di sini sudah ada amfibi, ada ikan, dan rerumputan ya. Zaman Paleozoikum ini terbagi dalam 6 periode waktu atau 6 zaman lah ya. Zaman yang pertama ada zaman Kambrium, yang kedua zaman Ordovisium, yang ketiga zaman Silur, keempat zaman Devon, dan yang kelima zaman Karbon, ditutup dengan zaman Permian. Apa aja zaman-zaman ini? Yuk kita bahas satu persatu ya. Zaman Kambrium. Zaman Kambrium ini merupakan zaman di mana bumi masih berbentuk lautan penuh dengan daratan yang disebut dengan Gondwana. Ini ada satu ilustrasi gambar ya. Jadi mayoritas isinya lautan. Periode ini berlangsung mulai 541 juta hingga 485 juta tahun yang lalu. Adapun fosil yang ditemukan umumnya terdiri dari batuan metamorf. Ada yang tahu apa itu batuan metamorf? Ya betul, batuan metamorf itu adalah batuan berubah bentuk. Bisa dari batuan beku, bisa juga dari batuan sedimen. Kehidupan pada masa ini masih terbatas di lingkungan air, terutama di kehidupan laut. Nah, itu yang pertama ya. Fase yang kedua masuk ke zaman Ordo atau Ordovisium. Nah, pada zaman ini berlangsung sekitar 485 juta hingga 443 juta tahun yang lalu. Jadi mundur gitu ya. Pada periode ini ditandai dengan munculnya ikan tanpa rahang. Bisa dibayangkan ya, yang kemudian disebut dengan vertebrata tertua. Pada saat ini, Gondwana masih menutupi celah-celah samudra. Terjadinya zaman es di akhir periode. Jadi pada zaman Ordo ini, daratan Gondwana atau yang benua besar itu lebih luas. Jadi memperluas hingga menutupi sebagian besar lautan. Tapi nggak semua, tetap. Cuman dibandingkan periode sebelumnya, ini jauh lebih luas. Ditambah lagi di akhir masa atau akhir periode ini terjadi yang namanya zaman es. Jadi kalau ada zaman es, di sinilah terjadinya di zaman Ordo. Setelah zaman Ordo ada zaman Silur. Apa itu zaman Silur? Zaman Silur terjadi antara 443 juta hingga 419 juta tahun yang lalu. Pada periode ini benua yang mengalami pergerakan sehingga membentuk pegunungan di beberapa wilayah. Nah, wilayah pembentukannya pun sudah bisa kita kenal kalau di saat ini ya. Di sini tertulis ada wilayah Skandinavia, ada Skotlandia, dan juga pantai utara Amerika. Pada bagian tepi atau pinggir daratan benua tersebut terbentuk lautan dangkal dan terdapat organisme di dalamnya. Itu adalah zaman Silur. Jadi ada pembentukan pegunungan-pegunungan, artinya daratannya sudah mulai meninggi ya. Setelah zaman Silur ada zaman Devon. Apa itu zaman Devon? Zaman Devon terjadi antara 419 juta hingga 358 juta tahun yang lalu. Kenampakan fisiknya atau paleografinya didominasi oleh super benua Gondwana yang saya sebut tadi ya, di bagian selatan. Ada juga benua Siberia di bagian utara, serta pembentukan awal super benua Euramerika di bagian tengahnya. Jadi di sini sudah mulai ada segmen-segmen, yang bagian utara Siberia, selatan Gondwana, yang tengah ada Euramerika. Jadi ada pembentukan daratan-daratan yang menjadi cikal bakal pembentukan benua nantinya. Pada periode ini terdapat beberapa jenis makhluk hidup seperti hewan vertebrata yang merupakan evolusi, seperti amfibi dari ikan Crossopterygian.
tumbuhan biji pertama dan pembentukan hutan. Artinya di zaman Devon sudah mulai ada hutan di sini ya. Yuk kita lanjut lagi, zaman selanjutnya yaitu zaman karbon. Zaman karbon sendiri merupakan zaman yang berlangsung sekitar 358 juta hingga 298 juta tahun yang lalu. Ini terjadi penyatuan benua dan membentuk daratan yang iklim wilayahnya dipengaruhi oleh letak geografis dan juga letak astronomis. Kadar oksigen meningkat dan juga semakin banyak ditemukan makhluk hidup yang tinggal di daratan. Tumbuhan dan hewan mulai mampu beradaptasi dan bereproduksi dengan kondisi lingkungan yang ada. Jadi zaman karbon ini sudah mulai berkembang lagi ya kehidupannya. Baik itu tumbuhannya maupun hewannya, begitu juga daratannya sudah mulai stabil di sini. Sehingga hewan dan tumbuhan sudah bisa beradaptasi. Yuk kita lanjut lagi di zaman yang selanjutnya yaitu zaman Permian. Zaman Permian ini periode terakhir ya dari Paleozoikum. Nah, Perm, jadi ada yang bilang Permian itu, ada juga bilang Perm, ya sama saja lah ya. Berlangsung antara 299 hingga 251 juta tahun yang lalu. Pada awal periode ini ditandai cuaca yang masih dingin karena masih berdampak dari zaman es yang terjadi pada periode karbon. Secara fisik terjadi pembentukan wilayah Antartika dan Afrika yang menyebabkan iklim kering gurun di daerah bagian utara. Fauna juga mulai berevolusi serta muncul tumbuhan modern. Tumbuhan modern di sini contohnya seperti konifer, ada ginkgo dan juga cicat atau pakis haji. Ini bacanya apa ya? Saiket atau cicat ya. Pokoknya pakis haji. Zaman Permian ini merupakan periode terakhir berarti ya, dan kondisinya juga sudah mulai lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Lebih baik di sini ya disesuaikan dengan kondisi di sini ya, bukan dengan sekarang. Yuk kita lanjut lagi. Nah, setelah Paleozoikum ada zaman ketiga yaitu Mesozoikum. Apa itu Mesozoikum? Mesozoikum, ada yang bilang Mesozoikum, sama saja ya. Kita bahas. Zaman Mesozoikum merupakan periode yang terjadi 252 juta hingga 65 juta tahun yang lalu. Dan disebut sebagai zaman sekunder atau pertengahan. Kalau tadi yang Arkaikum itu adalah zaman permulaan, di sini ada zaman sekunder atau zaman pertengahan. Dan ada juga yang menyebutnya sebagai zaman reptil. Secara kenampakan fisik, pada periode ini benua Pangea bergerak ke utara. Lembaran es di selatan mulai mencair dan kehidupan di bumi semakin berkembang. Pada masa ini, bumi menjadi rumah bagi beragam makhluk hidup, termasuk tumbuhan, ikan, amfibi, reptil, dan dinosaurus. Jadi kalau kalian pernah dengar cerita atau nonton film dinosaurus, terjadinya ya di zaman ini ya. Selama periode ini, suhu bumi mulai meningkat dan tanah menjadi semakin kering. Kalau tadi dingin, di sini semakin kering ya. Mesozoikum sering disebut sebagai zaman reptil. Mengapa? Karena didominasi reptil besar seperti dinosaurus dan atlantosaurus. Meskipun reptil mendominasi, terdapat juga tanda-tanda kehidupan lain seperti burung, ada binatang yang menyusui, meskipun populasi mereka masih relatif sedikit. Jadi gambarannya seperti itu tentang Mesozoikum secara umum. Tapi ada juga pembagian periode waktunya. Di zaman Mesozoikum sendiri terbagi menjadi 3 periode waktu. Apa aja itu? Yaitu zaman Trias, zaman Jura, dan juga zaman Kapur. Jadi ada 3 ya. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu zaman Trias. Apa itu zaman Trias? Zaman Trias ini berlangsung sekitar 252 hingga 201 juta tahun yang lalu. Bersamaan dengan adanya wujud fisik pergerakan pemisahan benua yang ada pada saat itu, dan menjadi cikal bakal pembentukan super benua yang baru yaitu Pangea. Makanya kalau bisa kalian lihat gambar di sini, garis-garis pantai di beberapa pulau ya atau benua saat ini itu kalau digabungkan mirip ya, atau seperti puzzle yang terpecahkan. Nah, bisa jadi ini karena dulunya memang satu daratan besar. Pada zaman ini muncul beberapa jenis hewan reptil dan dinosaurus. Selain itu, jumlah mamalia, reptil air, amonit, gastropoda, dan bivalvia juga semakin banyak. Nah, zaman Trias berarti sudah mulai beragam ya kondisi flora maupun faunanya. Lanjut lagi, di zaman Jura. Kalau kalian pernah mendengar atau melihat film tentang Jurassic Park atau zaman Jura, itu memang gambarannya seperti itu.
Kenapa? Karena di zaman Jura ini zaman yang dikatakan sebagai zamannya dinosaurus. Di wilayah laut dikuasai reptil laut seperti Ichthyosaurus dan Plesiosaurus. Sementara di udara didominasi oleh reptil terbang seperti Pterosaurus dan Pterodactyl. Jadi ada penguasanya ya. Pada masa awal Jura, perpecahan superkontinen Pangea itu terjadi, memisahkan menjadi dua benua besar, yaitu Laurasia di utara dan Gondwana di bagian selatan. Akibatnya, garis pantai menjadi lebih luas dan iklim benua mengalami perubahan dari yang semula kering menjadi lembab. Transformasi ini menyebabkan banyak gurun yang ada pada periode Trias digantikan oleh hutan yang lebat dan juga bisa dikatakan agak subur atau subur ya. Artinya tumbuhannya lebih banyak di sini. Masuk ke periode yang selanjutnya atau zaman selanjutnya yaitu zaman Kapur. Zaman Kapur ini juga masih zamannya dinosaurus ya. Zaman Kapur ditandai dengan keberadaan dinosaurus yang mendominasi ekosistem darat dan laut. Di darat, dinosaurus seperti Tyrannosaurus Rex atau T-Rex, ada Triceratops dan juga Brachiosaurus berperan sebagai pemangsa, ada juga yang berperan sebagai herbivora dan juga pemakan tumbuhan. Ya, herbivora pemakan tumbuhan ya. Di laut, reptil laut seperti Plesiosaurus dan Mosasaurus menjadi pemangsa utama di sini. Namun selain dinosaurus, mamalia dan tumbuhan berbunga juga mengalami perkembangan yang bisa dibilang signifikan. Nah, berarti di zaman ini sudah mulai terbentuk semacam rantai makanan ya, ada pemangsa, ada juga yang dimangsa. Tapi kondisi fisiknya jelas hewannya jauh lebih besar dibandingkan hewan-hewan sekarang. Nah, di sisi geologis, pergerakan lempeng bumi itu sangat aktif ya di zaman Kapur ini. Selain menyebabkan perpecahan antara India dan Afrika, aktivitas lempeng tektonik juga berkontribusi dalam pembentukan berbagai gunung. Salah satunya adalah pegunungan Rocky yang terbentuk di Amerika bagian utara sebagai hasil dari tumbukan antara lempeng tektonik yang membentuk rangkaian gunung yang spektakuler. Jadi bisa dikatakan di sini daratan yang berupa pegunungan juga sudah mulai banyak terbentuk. Nah, itu untuk zaman Kapur, zaman di periode terakhir dari Mesozoikum. Sekarang kita masuk di periode yang keempat, yaitu zaman Neo, zaman baru ya. Zaman Neo di sini bisa dikatakan sebagai zaman Cainozoikum, bisa juga dibilang Kenozoikum atau Cenozoikum, yang merupakan salah satu zaman geologi yang disebut dengan zaman kehidupan baru. Istilah dari Kaino ya, istilah lainnya Cainozoikum, berasal dari bahasa Yunani dengan kata kainos. Kainos yang berarti baru dan zo yang berarti kehidupan. Pada masa Neozoikum, kondisi bumi telah membaik. Mengapa? Karena lapisan es yang sebelumnya menyelimuti bumi mulai mencair secara perlahan. Zaman ini terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu dan ditandai dengan kepunahan para reptil raksasa seperti dinosaurus, serta perkembangan yang pesat pada kelompok binatang yang menyusui seperti mamalia. Jadi di zaman Neozoikum ini dinosaurus sudah punah ya, dia tidak ada dan mulai berkembang seperti hewan mamalia. Zaman Neozoikum ini terbagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier sendiri juga terbagi dalam 3 waktu atau 3 tahap ya. Yang pertama yaitu Paleocene, yang kedua Eocene, dan juga yang ketiga Oligocene. Zaman Paleocene merupakan di mana zaman kegiatan magma yang sangat aktif menyebabkan terbentuknya busur lava yang sangat besar. Sementara hujan meteor melengkapi landscape dengan dampak yang unik. Jadi mungkin yang dikatakan bahwa dinosaurus punah karena ada hujan meteor, kalau dari penjelasan ini ya bisa dikatakan benar, yaitu karena ada magma aktif dan juga ada hujan meteor. Di periode Eocene, pegunungan Alpen terbentuk ketika daratan Eropa bertabrakan dengan daratan Afrika, sementara pegunungan Himalaya terbentuk akibat pergerakan daratan India yang menuju Asia. Di samping itu juga ditandai dengan hilangnya reptil raksasa, spesies reptil raksasa, ya dinosaurus yang tadi itu ya. Nah, di zaman akhir atau periode terakhir dari tersier ini ditutup dengan Oligocene. Apa itu Oligocene? Yaitu zaman atau periode waktu di mana pergerakan kerak bumi yang luas terjadi di Amerika dan Eropa. Jadi meluas di sini pergerakannya ya. Akibatnya apa? Akibatnya ada perluasan daratan di kedua benua tersebut.
Dan di sisi lain juga ditandai dengan munculnya spesies mamalia. Jadi mamalia sudah mulai banyak lagi nih di sini. Nah, masuk ke periode selanjutnya di zaman Neozoikum, yaitu zaman kuarter. Apa itu zaman kuarter? Zaman kuarter sendiri terbagi menjadi dua ya, yaitu ada zaman Pleistosen dan juga zaman Holosen. Yuk kita bahas ya, zaman Pleistosen. Nah, zaman Pleistosen ini merupakan zaman di mana bumi mengalami periode atau zaman es yang diikuti dengan aktivitas gunung berapi yang masih berlangsung bahkan hingga sampai saat ini. Nah, zaman ini juga dikenal dengan kehadiran hewan-hewan seperti Megaloceros atau rusa besar, begitu juga dengan badak berbulu wol, ada juga mamut dan juga beruang tapi yang hidupnya ada di gua, dan juga ada semacam kucing besar. Bahkan di zaman ini juga dikenal dengan kelahiran Homo sapiens atau Homo sapiens yang pertama ya, zaman ini dikenal seperti itu. Nah, ini adalah zaman Pleistosen. Masuk ke zaman yang kedua, yaitu ada zaman Holosen. Zaman Holosen sendiri disebut juga dengan kala aluvium, ditandai dengan pencairan sebagian besar es di kutub. Akibatnya apa? Akibatnya permukaan air laut ini menjadi naik, sehingga tanah-tanah rendah di daerah paparan Sunda dan paparan Saul menjadi tergenang air, sehingga menjadi laut transgresi. Dengan perubahan ini, pulau-pulau baru akhirnya muncul di wilayah Nusantara. Pada periode ini, manusia purba juga menghilang dan digantikan oleh manusia cerdas Homo sapiens seperti manusia modern pada saat ini. Nah, itu ada zaman Holosen ya, walaupun saya sendiri tidak begitu meyakini dengan manusia purba, tapi kalau kalian percaya ya silakan ya. Kalau saya manusia ya manusia, makhluk purba ya makhluk purba, bukan manusia purba. Nah, itu opini saja ya. Nah, itu adalah zaman Holosen. Sehingga kenampakan bumi bisa kita lihat dari gambar ini, yaitu seperti ini kondisinya, dengan berbagai bentuk pulau dan benua, dan sangat dimungkinkan nanti bentuk bumi secara geologis ya itu akan mengalami perubahan. Kondisinya juga akan mengalami perubahan sampai tahun-tahun ke depannya. Tapi yang namanya bumi ya, itu perubahannya tidak seperti jumlah manusia. Perubahannya perlu waktu puluhan, ratusan hingga jutaan tahun, sehingga waktunya sangat lama sekali. Nah, itu materi tentang sejarah pembentukan bumi, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalau ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar. Kalau dirasa videonya bermanfaat, silakan kalian sebarkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.